Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emiraldo Winpaskara, dosen program studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto dengan NIDN 0616108203. Melalui kesempatan ini, saya ingin mendeskripsikan profil mata kuliah yang saya ampuh, yakni Administrasi Pemda dan Kota, dengan kode mata kuliah SPA 327. Pemaparan ini adalah sebagai prasyarat kelengkapan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT di bidang pengajaran yang menjadi prasyarat seleksi sertifikasi dosen yang semenjak tahun 2021 mulai diberlakukan. Administrasi Pemda dan Kota merupakan mata kuliah yang diajarkan kepada para mahasiswa di semester 5 dengan bobot 3 SKS. Melalui mata kuliah ini, para mahasiswa diberi bekal untuk dapat memahami hubungan kerjasama antar komponen yang membentuk pemerintahan daerah dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah. Mata kuliah ini mengantar pemahaman mahasiswa akan pengertian sistem otonomi, pengertian pemerintah daerah, konsep-konsep yang mendasari pembentukan pemerintahan daerah, yaitu sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, local government dan wilayah administrasi, administrasi pemerintahan daerah dan birokrasi lokal, hubungan serta kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, cara penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, koordinasi antar pemerintah daerah, perencanaan keuangan daerah sampai pada pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, hubungan antara kepala daerah dengan DPRD, instansi vertikal pada pemerintah daerah, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan, fungsi pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik dan pengawasan internal, eksternal, baik dari sisi politik, masyarakat, dan oleh lembaga peradilan. Yang mana bahasan materi tersebut akan tersaji melalui pokok-pokok bahasan seperti berikut. Demikianlah gambaran singkat mengenai mata kuliah Administrasi Pemda dan Kota ini. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan teknik pengajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini, yaitu teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama, delivery, yaitu bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Ada dua cara yang saya gunakan. Pertama adalah dengan metode ceramah. Dan materi yang telah saya susun dalam bentuk PowerPoint akan diunggah melalui Google Classroom, dan di sini mahasiswa dapat mengakses materi yang telah diunggah tersebut untuk kemudian dipelajari. Terkait materi, ada dua referensi utama yang digunakan, karya dari Hanif Nurholis dengan judul Administrasi Pemerintahan Daerah, dan yang kedua adalah Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Adapun cara yang kedua, yaitu dengan mengevaluasi penguasaan materi dengan cara memberikan penugasan kepada mahasiswa untuk melakukan analisis kasus yang nantinya akan dipresentasikan dan difokuskan untuk dimulai pada pertengahan semester atau setelah UTS. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk melihat sejauh mana penguasaan mahasiswa terhadap materi yang diberikan. Kedua, interactions, yakni bagaimana cara saya melakukan interaksi dengan mahasiswa. Pada dasarnya, ada dua saluran komunikasi yang digunakan. Pertama, di dalam kelas. Saya selalu mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, bisa dengan bertanya, menyampaikan pandangan atau opini dan sebagainya, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara lebih komunikatif. Kedua, dengan menggunakan media WhatsApp Group sebagai sarana berdiskusi di luar kelas, termasuk membahas isu-isu dan topik-topik aktual seputar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga, assessment, yakni bagaimana melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya memberikan kontrak perkuliahan untuk menjalin kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen pengampu perkuliahan. Dalam kontrak perkuliahan, selain termuat rencana susunan materi yang akan dibahas dalam satu semester dan aturan perkuliahannya, juga termuat mekanisme terkait bobot penilaian terhadap mahasiswa. Dan berikut adalah persentasenya. Selanjutnya, saya akan menyajikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Administrasi Pemda dan Kota. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Kita bertemu lagi ya di perkuliahan administrasi Pemda dan Kota. Jadi setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengantar untuk memahami terkait dengan seperti apa mata kuliah administrasi Pemda Kota ini. Sekarang kita akan membahas aspek-aspek mendasar ya yang menjadi bahasan dari administrasi Pemda Kota, yaitu beberapa konsep dan istilah yang ada di mata kuliah administrasi Pemda Kota ini. Di antaranya ada konsep sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Jadi kita akan memahami apa saja isi dari masing-masing aspek ini. Sebelum kita masuk ke tiap-tiap pokok bahasan tadi yang sudah tertulis atau tertera di tampilan, kita perlu pahami dulu atau ikuti dulu pengantarnya ya. Jadi kalau kita melihat profil negara kita ini adalah negara kesatuan. Jadi kalau yang namanya negara kesatuan itu jelas memiliki kedaulatan sifatnya tunggal. Tunggal artinya kedaulatan tersebut tidak terbagi-bagi atau tidak dimiliki oleh kesatuan-kesatuan pemerintahan lain yang ada di dalam negara tersebut, seperti itu. Jadi kita secara profil, secara bentuk itu berbeda dengan negara yang memiliki konsep federasi. Kalau di negara federasi, katakanlah semisal di negara Amerika Serikat begitu ya, di negara-negara yang tergabung dalam negara federasi tersebut itu memiliki kedaulatannya masing-masing. Jadi kita tidak seperti itu, kita negara kesatuan, kita tentu kedaulatannya bersifat tunggal. Dan sistem pemerintahan dalam negara kesatuan itu adalah sentralisasi. Pada dasarnya seperti itu ya, sentralisasi, dan yang dalam istilah halusnya ini adalah dekonsentrasi. Artinya apa? Di sini pemerintah pusat memegang secara penuh yang namanya penyelenggaraan kekuasaan. Cuma oleh karena negara kita ini secara kondisi geografis itu sangat-sangat luas, membentang dari ujung ke ujung gitu ya, terdiri dari ribuan pulau, kemudian beragam ras, golongan, agama, dan lain sebagainya. Maka dari itu Undang-Undang Dasar mengatur bahwasannya dalam hal penyelenggaraan ketatanegaraan kita itu berdasarkan prinsip desentralisasi dan tidak secara sentralisasi. Jadi di sini jelas gitu ya. Kita bayangkan saja secara logika, negara seluas kita, Indonesia, kalau diselenggarakan secara terpusat atau secara sentralisasi, tentu di sini pemerintah akan sangat merasa repot sekali, akan kesulitan dalam hal menyelenggarakan pemerintahannya. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita mengamanatkan penyelenggaraannya secara desentralisasi. Kemudian pemerintah dalam negara kesatuan itu terdiri dari dua ya, yaitu pemerintah pusat sebagai penyelenggara utama dalam konteks negara dan pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah di sini juga terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah tingkat 1 dan pemerintah daerah kabupaten dan kota, pemerintah daerah tingkat 2, seperti itu. Baik, ini sekedar pengantar. Sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasan dari beberapa istilah yang sudah kita janjikan di awal gitu ya. Sentralisasi, kemudian dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Kita awali dulu dengan pembahasan terkait dengan konsep sentralisasi. Jadi kembali ke profil negara kita ya. Negara kita ini adalah negara kesatuan, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kedaulatan negara di sini bersifat tunggal, tidak ada kesatuan-kesatuan pemerintahan di dalamnya yang memiliki kedaulatan. Jadi kedaulatan itu tunggal, hanya ada pada negara dan tidak terbagi-bagi. Hal ini tentu berbeda seperti halnya yang diterapkan di negara federasi atau negara serikat seperti itu. Jadi artinya apa? Ketika di sini kedaulatan itu bersifat tunggal, maka otomatis kesatuan-kesatuan pemerintahan yang ada dalam negara itu tidak punya kewenangan untuk memiliki atau membuat undang-undang dasar.
Jadi seperti kita tahu, di negara Amerika sendiri, masing-masing negara bagian itu memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dasar sendiri. Makanya tidak heran dalam hal penegakan aturan antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain itu memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam hal aspek penegakan hukum juga ya, atau penerapan hukum, ada negara bagian yang menerapkan memberlakukan gitu maksudnya hukuman mati, dan ada beberapa negara bagian yang juga tidak memberlakukan hukuman mati. Jadi memang itu merupakan suatu kewenangan yang menjadi ketentuan di negara-negara federasi. Jadi di sini negara federal adalah negara majemuk, sehingga masing-masing punya kewenangan atau kekuasaan untuk membentuk undang-undang dasar atau menentukan aturannya sendiri, karena memang negara-negara bagian yang tergabung dalam negara federasi itu awalnya adalah negara-negara merdeka gitu ya. Mereka tergabung dengan negara federasi itu menjadi satu negara besar, kumpulan negara besar. Itu tujuannya adalah hanya sebatas kerjasama saja atau hubungan koordinatif. Artinya apa? Suatu saat yang namanya negara bagian ini ketika ingin meninggalkan federasi itu tidak masalah seperti itu, karena memang ikatannya hanya sebatas ikatan kerjasama. Beda halnya kalau negara kesatuan, bahwasannya ikatan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan yang lain, katakanlah pemerintah daerah gitu ya, provinsi, kabupaten, dan kota, itu tergabung dalam negara kesatuan, itu berdasarkan prinsip subordinat dan dependen. Dependen artinya apa? Pemerintah daerah di sini terikat dengan pemerintah pusat, seperti itu, secara hierarkis. Kemudian subordinat artinya apa? Pemerintah daerah ini merupakan bawahan dari pemerintah pusat, jadi posisinya jelas. Terkait dengan mekanisme hubungan pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan, ini tentu melahirkan dua konsep utama ya, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sentralisasi ini adalah pemusatan semua kewenangan pemerintahan di tangan pemerintah pusat. Jadi semua urusan-urusan yang berhubungan dengan kenegaraan dari atas sampai dengan yang paling bawah itu dipegang sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Jadi kalau kita coba analogikan, itu seperti anak ayam yang dipeluk oleh induknya di malam hari begitu ya. Jadi sama sekali tidak ada kebebasan. Sementara yang namanya desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi atau lawan istilah dari sentralisasi, di mana di sini ada pemencaran atau penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan pada daerah-daerah otonom yang dibentuk oleh pusat, seperti itu. Jadi di sini melalui konsep desentralisasi sudah bukan pemusatan kekuasaan lagi, tapi di sini ada semacam pemencaran ya, pemencaran urusan-urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah, dan itu sifatnya hanya sebagian, tidak semuanya diserahkan. Kenapa hanya sebagian? Kalau seandainya kewenangan pemerintahan itu diserahkan semuanya secara 100%, itu sama saja pusat melepaskan daerah-daerah tersebut untuk menjadi wilayah yang merdeka, dan itu nggak mungkin gitu ya. Sama saja membubarkan Indonesia kalau seandainya pusat memberikan kewenangan secara 100% kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri, maka dari itu yang diberikan hanya sebagian saja. Nah, seperti ini skema gambarannya terkait dengan konsep sentralisasi. Jadi kita lihat di situ ada tingkatan seperti piramida ya, dari pemerintahan yang paling atas yaitu pemerintah provinsi, di bawahnya ada pemerintah kabupaten kota, kemudian ada pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dan kelurahan. Jadi di sini menggambarkan bahwasanya untuk semua kewenangan pemerintahan, yaitu wewenang politik dan wewenang administrasi, secara sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat. Jadi ibarat kata pemerintah yang ada di bawahnya, provinsi, kabupaten kota, sama dengan yang paling bawah, itu hanya mengikuti saja ketentuan dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi segala sesuatunya serba terpusat gitu ya, dari hal yang paling atas sampai dengan yang paling bawah itu dipegang sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Kemudian pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan pemerintah pusat itu? Tentu yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah presiden dan para menterinya. Jadi kalau kita coba analogikan dengan hal lain,
itu seperti seorang driver gitu ya, driver yang katakanlah membawa sebuah mobil atau membawa sebuah kendaraan seperti itu. Jadi jika suatu negara memusatkan semua kewenangan pemerintahannya ke tangan presiden dan para menterinya, jelas bisa dipastikan negara tersebut menerapkan mekanisme pemerintahan secara sentralistik atau secara terpusat, karena hanya dipasrahkan pada satu tangan gitu ya, tidak dibagi-bagikan kepada yang lain. Itu pembahasan terkait dengan sentralisasi sudah kita ikuti secara bersama-sama. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan dekonsentrasi. Jadi antara sentralisasi dengan dekonsentrasi itu sebenarnya boleh dibilang satu nafas gitu ya, atau boleh dibilang lagi dekonsentrasi ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk penghalusan dari yang namanya sentralisasi. Jadi kalau yang namanya sentralisasi di sini semua urusan pemerintahan diselenggarakan atau dipegang secara sepenuhnya oleh presiden dan para menterinya secara langsung. Sementara di sini melalui dekonsentrasi urusan pemerintahan di sini diserahkan kepada pejabat pusat yang diangkat oleh presiden atau oleh menteri untuk ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu dalam suatu negara. Jadi dekonsentrasi itu apa? Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat yang diangkat oleh pusat dan ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu dalam suatu negara. Jadi yang dilimpahkan adalah hanya wewenang administrasi saja, tidak lebih begitu. Kemudian siapa nih yang dimaksud oleh pejabat pemerintah pusat yang berada di wilayah negara? Jadi di sini adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat atau diangkat oleh menteri-menteri dan ditempatkan pada wilayah-wilayah tertentu dalam suatu wilayah negara. Jadi kita ambil contoh ya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Itu adalah pejabat pusat yang diangkat oleh Menteri Agama dan ditempatkan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Itu contoh dari yang namanya pejabat pusat. Kemudian di zaman Orde Baru juga memberlakukan seperti itu ya, yang namanya gubernur, kemudian bupati, wali kota madya, wali kota administratif, camat, lurah, mereka itu adalah semuanya pejabat pusat yang ditempatkan di wilayah kerja mereka masing-masing. Gubernur ditempatkan di wilayah administrasi yang namanya provinsi, kemudian bupati ditempatkan di wilayah administrasi yang namanya kabupaten, wali kota ditempatkan di wilayah administrasi yang namanya kota madya, sampai dengan camat dan juga lurah di wilayahnya masing-masing. Camat di kecamatan tentunya, lurah di kelurahan. Jadi tugas mereka apa? Atau peran mereka apa? Atau kewenangan mereka apa? Kewenangan mereka di sini hanya sebatas melaksanakan kebijakan administrasi, tidak lebih ya. Lagi-lagi untuk kewenangan politiknya itu dipegang oleh pemerintah pusat. Dan kita lihat di sini skemanya terkait dengan dekonsentrasi dari segitiga piramida di atas ya, di tampilan. Pemerintah pusat di sini memegang sepenuhnya untuk kewenangan politik. Sementara untuk kewenangan administrasi di sini diberikan kepada pejabat-pejabat pusat yang ditempatkan di wilayahnya masing-masing. Entah itu di provinsi, entah itu di kabupaten kota, entah itu di kecamatan dan seterusnya. Seperti itu. Jadi boleh dibilang sekali lagi dekonsentrasi ini merupakan penghalusan dari sentralisasi ya. Kalau sentralisasi ini cenderung terkesan terang-terangan, tapi kalau dekonsentrasi ini secara actionnya lebih halus. Ada pelimpahan wewenang administrasi, cuma di sini yang dilimpahkan hanya wewenang administrasi saja, dan yang diberikan wewenang adalah pejabat pusat. Intinya tetap orang-orang pusat saja yang menjadi penyelenggara begitu ya di wilayah yang namanya daerah. Kemudian di sini ada beberapa pandangan dari pakar ya, bahwasanya menurut Rondinelli dekonsentrasi merupakan penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada cabang departemen
atau badan pemerintah yang lebih rendah. Hanya tanggung jawab administrasi. Artinya apa? Ketika yang diserahkan adalah tanggung jawab administrasi, artinya di wilayah tersebut tidak ada kebijakan yang dibuat di tingkat lokal dan tidak ada keputusan fundamental yang diambil. Jadi untuk perumusan kebijakan dan untuk penetapan suatu keputusan itu tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Di sini pejabat-pejabat pusat yang berada di wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan tersebut atau wilayah administrasi ya, mereka hanya berperan sebagai pelaksana saja. Atau dengan kata lain, mereka tidak dibolehkan untuk membuat suatu keputusan sendiri, mereka tidak dibolehkan untuk merumuskan suatu kebijakan sendiri. Intinya mereka sekali lagi hanya dibolehkan untuk sekedar menjalankan saja dari apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian di sini Wolfers juga menyatakan bahwasanya dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang kepada pejabat atau kelompok pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat dalam wilayah administrasi. Jadi sekali lagi intinya yang berjalan atau yang mengoperasionalisasikan di wilayah-wilayah tersebut ya tetap ujung-ujungnya dari pusat juga begitu ya. Dan dekonsentrasi ini menciptakan yang namanya local state government atau wilayah administrasi. Jadi sekali lagi dalam dekonsentrasi yang dilimpahkan itu hanya kebijakan administrasi atau kewenangan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Kemudian apa nih tandanya bahwasannya seorang pejabat merupakan pejabat pusat yang bekerja di daerah yang bersangkutan? Tandanya adalah pejabat tersebut diangkat oleh pemerintah pusat dan bukan dipilih oleh rakyat. Jadi kalau yang namanya pejabat pusat itu pencirinya atau penandanya jelas, yang bersangkutan itu diangkat oleh pemerintah pusat dan bukan dipilih oleh rakyat. Artinya apa? Ketika pejabat pusat tersebut diangkat oleh pemerintah pusat dan bukan dipilih oleh rakyat, artinya pejabat tersebut tentu akan bertanggung jawab kepada yang mengangkatnya, bukan bertanggung jawab kepada rakyat. Kenapa bukan bertanggung jawab kepada rakyat? Karena bukan rakyat yang memilih, seperti itu. Jadi logikanya di situ ya. Konsekuensinya apa? Ketika pejabat pusat tersebut tidak dipilih oleh rakyat, tidak bertanggung jawab kepada rakyat, dan bertanggung jawab pada pejabat yang mengangkatnya, maka otomatis di sini si pejabat pusat ini mereka bertindak atas nama pemerintah pusat dan tidak bisa bertindak atas nama dirinya sendiri berdasarkan keinginan rakyat, seperti itu. Barangkali itu ya terkait dengan pembahasan utama kita, pembahasan awal terkait dengan konsep administrasi Pemda dan Kota, 4 hal ya atau 4 aspek yang notabene sering menjadi bahasan dalam materi administrasi Pemda dan Kota: sentralisasi, kemudian dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Jadi semoga sedikit banyak bisa memberikan wawasan pencerahan kepada kita semua. Baik, sampai di sini barangkali ada sesuatu hal yang mungkin ingin didiskusikan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Silakan. Ya, bagaimana? Bertanya tentang tugas pembantuan. Mau tahu dari contoh tugas pembantuan. Contoh dari tugas pembantuan. Jadi cukup banyak ya contoh terkait dengan mekanisme pelaksanaan tugas pembantuan. Semisal yang pertama adalah mekanisme penyelenggaraan pemilu. Kemudian ada juga mekanisme penyelenggaraan event-event olahraga tertentu. Semisal penyelenggaraan SEA Games ya, dulu tahun 2011 kita pernah mengadakan momen olahraga SEA Games yang pada waktu itu dipasrahkan di 2 kota, Jakarta dan Palembang. Jadi otomatis 2 wilayah ini mendapatkan penugasan dari pusat untuk bisa ikut mensukseskan yang namanya penyelenggaraan program olahraga SEA Games tersebut. Ada lagi dari program-program kementerian, semisal dari Kementerian Kesehatan terkait dengan operasionalisasi dana bantuan kesehatan. Katakanlah salah satu contohnya untuk program penanggulangan stunting gitu ya, yang sekarang lagi viral seperti itu. Kemudian ada lagi program dari kementerian lain, yaitu program dari Kementerian Perdagangan terkait dengan
mekanisme penataan dan renovasi pasar misalnya. Ada lagi program dari Kementerian Dalam Negeri ya untuk wilayah kabupaten kota, yaitu program penataan kependudukan dan catatan sipil di wilayah kabupaten kota. Jadi itulah beberapa contoh-contoh terkait dengan mekanisme pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah atas kepada pemerintah yang ada di bawahnya. Jadi sekali lagi untuk penganggarannya tentu dibebankan kepada yang memberikan penugasan, dan yang diberikan penugasan tidak ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan yang namanya apa-apa yang telah diselenggarakan tersebut berdasarkan penugasan yang diberikan, seperti itu. Silakan, barangkali ada lagi? Ya. Sentralisasi dan desentralisasi merupakan kontinum dan bukan dikotomi. Apa maksudnya dari itu? Seperti yang sudah kita ikuti sama-sama tadi ya dalam hal penjelasan, bahwasanya di sini pemerintah pusat pada dasarnya memiliki kewenangan yang berjumlah 100% dalam hal penyelenggaraan sejumlah urusan-urusan tertentu. Katakanlah urusan-urusan di sini adalah urusan-urusan yang berhubungan dengan urusan yang sifatnya nasional ya, yang notabene tidak bisa diganggu-gugat. Jadi katakanlah di sini urusan-urusan yang berhubungan dengan urusan politik luar negeri, kemudian urusan moneter dan fiskal, urusan pertahanan keamanan, dan lain sebagainya gitu ya. Artinya di sini apa? Ini secara langsung atau tidak langsung menunjukkan bahwasanya sentralisasi ini masih diterapkan gitu ya, atau tidak dihilangkan sama sekali, tapi diterapkan. Cuma diterapkan dalam menangani suatu urusan-urusan tertentu atau sejumlah urusan-urusan tertentu. Dan di sisi lain, untuk daerah sendiri pada dasarnya tidak dipasrahkan 100% terkait dengan urusan penyelenggaraan kewenangan yang sifatnya lokal. Artinya di sini daerah menerima urusan-urusan dari pusat, tapi yang dipasrahkan kepada daerah tersebut atau diberikan kepada daerah tersebut tidak 100%. Itu yang dimaksud dengan penyelenggaraan urusan sentralisasi dan desentralisasi secara kontinum dan bukan dikotomi. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Silakan, barangkali ada lagi yang lain. Ya, bagaimana? Mengapa konsep desentralisasi melahirkan otonomi daerah, sedangkan dekonsentrasi tidak? Mengapa konsep desentralisasi di sini melahirkan otonomi daerah, sementara dekonsentrasi tidak gitu ya? Jadi jelas, ketika yang namanya suatu daerah yang sebelumnya tidak memiliki status apa-apa, itu sebelumnya tidak punya kewenangan pemerintah, tidak memiliki kewenangan pemerintahan apapun gitu ya. Daerah menjadi memiliki status otonom ketika daerah tersebut mendapatkan penyerahan terkait dengan urusan-urusan pemerintahan, baik di bidang politik maupun di bidang administrasinya. Artinya ketika suatu daerah mendapatkan penyerahan urusan tersebut, maka daerah tersebut menjadi memiliki otonomi. Ketika daerah tersebut memiliki otonomi, maka daerah tersebut menjadi memiliki kebebasan atau kewenangan untuk menyelenggarakan yang namanya urusan-urusan pemerintahannya sendiri secara lokal dan tanpa adanya intervensi secara langsung dari pemerintah pusat. Jadi diberikan kebebasan gitu ya untuk menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri atau menyelenggarakan urusan-urusannya sendiri dalam skala lokal atau skala yang lebih kecil atau sebatas wilayah mereka sendiri ya, tidak lebih dari itu. Itulah kenapa yang namanya daerah ketika mendapatkan penyerahan urusan pemerintahan menjadi memiliki status otonomi seperti itu. Sementara kalau yang namanya dekonsentrasi ini tidak melahirkan otonomi daerah. Kenapa? Karena di sini yang diserahkan hanya sebatas wewenang administrasi saja, dan itu pun yang mendapatkan penyerahan adalah tetap pejabat-pejabat pusat. Cuma bedanya mereka ditempatkan di daerah-daerah dan hanya mendapatkan wewenang administrasi dan tidak mendapatkan wewenang politik. Maka otomatis tidak memiliki yang namanya otonomi untuk membuat suatu keputusan atau membuat suatu kebijakan. Jadi itu bedanya. Itulah kenapa yang namanya daerah otonom menjadi memiliki otonomi karena seperti itu, karena mendapatkan dua kewenangan ya, politik dan juga sekaligus administrasinya. Kalau yang satu hanya mendapatkan kewenangan administrasi, maka otomatis tidak memiliki yang namanya otonomi dalam hal tertentu. Itu
barangkali bisa memberikan pencerahan. Silakan kalau ada yang lain lagi, barangkali ada hal yang ingin didiskusikan terkait dengan apa yang sudah kita bahas. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kalau begitu kita akhiri ya perkuliahan kita sampai di sini. Jadi semoga sedikit banyak ada manfaat yang bisa kita petik, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi nanti kita ketemu lagi di jadwal yang mendatang dan akan kita bahas terkait dengan materi lain dari mata kuliah administrasi Pemda Kota ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sajian cuplikan pengajaran saya terhadap mahasiswa secara direct interaction. Saya atas nama Emiraldo Wintaskara, dosen program studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.